Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Harapan ibu kamu baik-baik semuanya ya. Sehat selalu dan penuh semangat. Oke anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajarannya. Masih di buku tema 2, subtema 2 ya. Oke. Tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan pembelajaran. Nah, sebelumnya seperti biasa, kita tentu harus berdoa terlebih dahulu ya anak-anak ya, supaya kita dilancarkan, kita diberi ilmu dan pengetahuan sama Allah ya. Maka dari itu, mari kita berdoa dan berdoa dimulai. Selesai? Oke anak-anak, perhatikan di tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 2 bekerjasama mencapai tujuan pembelajaran. Yang tentunya pembelajaran ini mempunyai tujuan. 1. Setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. 3. Setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. 4. Setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. 5. Setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Mari kita lanjutkan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun, kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa demikian? Mari kita bahas. Anak-anakku, untuk pembahasan di pembelajaran ini, silahkan kalian simak, baca dalam hati, ya. Bagaimana kejadiannya perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini? Silahkan kamu baca. Nah anak-anak, sudah kamu membaca tadi, sudah kamu menyimak, sekarang perhatikan. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Apa itu SPOK? Subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif. 1. Memiliki unsur penting atau pokok atau minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Perhatikan lagi anak-anak. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia
tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Pertempuran Surabaya adalah salah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya 1. Pertempuran Ambarawa, 2. Pertempuran Medan Area, 3. Bandung Lautan Api, 4. Agresi militer Belanda 1, 4. Agresi militer Belanda 2. Nah, anak-anak, kamu akan mencari informasi tentang perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan secara berkelompok dengan pembagian tugas sebagai berikut. Dan kelompoknya tentu kamu sudah mempunyai ya kelompok belajar masing-masing. Nah, ini tugasnya untuk kalian. 1. Atau kelompok 1 tugasnya yaitu mencari informasi tentang pertempuran Ambarawa dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Kedua, untuk kelompok 2 nih, mencari informasi tentang pertempuran Medan Area dan disajikan dalam bentuk peta pikiran juga. 3, untuk kelompok 3, mencari informasi tentang Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk pikiran, bentuk peta pikiran. 4, untuk kelompok 4, mencari informasi tentang agresi militer Belanda 1 dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. 5, dan kelompok 5, mencari informasi tentang agresi militer Belanda 2 dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Silahkan kalian kerja kelompok dan kelompok yang sudah dibentuk oleh kalian, silahkan kerjasama ya. Nah, tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kita pelajari pelajaran yang lain ya anak-anak. Perhatikan gambar yang ada di sini yaitu ayam, bebek, ikan, cicak. Semuanya ini mempunyai habitat masing-masing. Apakah kamu mengetahui ciri-ciri hewan tersebut? Apakah kamu juga mengetahui ciri-ciri tempat tinggalnya? Nah, untuk mengetahui kamu cari tahu ya anak-anak ya. Ayam, ciri-ciri hewannya bagaimana dan habitatnya di mana? Bebek, ciri-ciri hewannya bagaimana? Ciri-ciri habitatnya juga. Terus ikan, hidupnya di mana? Ciri-ciri habitatnya bagaimana? Cicak juga, ciri-ciri hewannya bagaimana dan ciri-ciri habitatnya bagaimana? Silahkan kalian isi. Nah, seperti contohnya ini, bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat, namun untuk mencari makan, bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu juga bebek memiliki ciri khusus lainnya yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Nah, untuk hewan yang lainnya kamu cari sendiri anak-anak ya. Tugasnya sudah diberikan tadi. Untuk pelajaran hari ini,
subtema 2 mungkin cukup. Sekian, terima kasih. Kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.